Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai application letter dan curriculum vitae atau mengenai surat lamaran pekerjaan dan CV atau yang sering kita sebut sebagai daftar riwayat hidup atau resume. Nah, untuk topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai bagaimana pendahuluan, format, dan bagaimana cara membuat application letter dan CV yang baik dan efektif. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan atau application letter. Penguasaan komunikasi bisnis baik secara verbal maupun nonverbal akan memberikan individu kesempatan dan peluang dalam perkembangan karirnya di masa yang akan datang. Dalam pengembangan karir tersebut, tentulah ada awal di mana segalanya dimulai saat individu memasuki dunia kerja atau dunia wirausaha. Selain wawancara kerja, tahap awal yang dibutuhkan dalam mendapatkan pekerjaan atau menerima pekerja adalah yang berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan atau resume. Pada materi kali ini kita akan fokus membahas bagaimana cara membuat surat lamaran kerja dan resume atau CV yang baik serta menganalisisnya. Surat lamaran pekerjaan atau application letter atau cover letter adalah surat yang dibuat oleh para pencari kerja untuk melamar posisi pekerjaan tertentu yang diminatinya. Surat ini biasanya dikirimkan berdampingan dengan resume atau CV yang akan kita bahas nantinya ya. Pada dasarnya surat lamaran pekerjaan ini berhubungan dengan bagaimana cara individu memasarkan dalam tanda kutip potensi dirinya agar dapat diterima pada sebuah posisi pekerjaan. Untuk yang kedua, yaitu mengenai bagian surat lamaran pekerjaan atau bagian application letter. Terdapat 3 bagian utama dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan yang terdiri atas kepala surat atau head, kemudian isi atau tubuh surat atau body, dan kaki surat atau foot. Kemudian dalam bagian isi atau tubuh surat lamaran pekerjaan berisikan 3 paragraf, yaitu paragraf pembukaan, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, mari kita perhatikan untuk struktur contoh dari bagian surat lamaran pekerjaan. Di atas itu pasti ada yang dinamakan kota atau kabupaten tempat kita menulis surat lamaran pekerjaan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun, kemudian ada tujuan, ditujukan kepada siapa, lengkap dengan nama jabatan atau individu, serta alamat lengkap instansi, organisasi, dan perusahaan. Untuk paragraf pembuka, ada kalimat sapaan, sumber informasi lowongan pekerjaan, dan penjelasan singkat kesesuaian antara jabatan dengan kualifikasi pelamar. Kemudian ada paragraf isi surat, yaitu latar belakang pendidikan yang diminta, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Dan paragraf penutup, yaitu ada harapan atau action, dan jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan serta nama lengkap individu pelamar. Baik, untuk pada paragraf pertama, penulisan surat lamaran pekerjaan harus memiliki daya tarik. Kemudian pada paragraf kedua, penulisan surat lamaran pekerjaan harus membangun minat, meminimalisir penolakan, dan membahas tentang spesifikasi si pembuat surat sesuai dengan keperluan lowongan pekerjaan. Dan kemudian pada paragraf ketiga, penulisan surat lamaran pekerjaan harus memotivasi tindakan dan harapan dari si pembuat surat agar dapat lolos ke tahap rekrutmen selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh yang pertama mengenai contoh application letter atau contoh surat lamaran pekerjaan yang menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini ya untuk strukturnya ya. Mari kita lihat dulu untuk beberapa detik ke depan. Baik, bagaimana kalau untuk contoh application letter atau surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan bahasa Inggris? Nah, untuk yang menggunakan bahasa Inggris itu adalah seperti ini. Dan ingat ya, untuk contoh yang saya paparkan di sini tidak mutlak harus diduplikasi, ada banyak variasi yang dapat kita lakukan atau dapat kita buat sesuai dengan kebutuhan dari lowongan pekerjaan yang akan kita isi.
Mari kita lihat dulu untuk yang contoh menggunakan bahasa Inggris dalam beberapa detik ke depan. Baik, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dan harus kita pegang, yang kita sebut sebagai 3A, yaitu ada attraction, daya tarik, attention atau perhatian, dan action atau tindakan. Nah, untuk yang attraction atau daya tarik, ini adalah surat lamaran pekerjaan harus memiliki daya tarik. Surat ini memiliki daya tarik sehingga membuka peluang bagi individu untuk diterima dalam pekerjaan yang diminati dan diinginkannya. Daya tarik yang dimiliki dapat berupa desain yang menarik, penataan sampul atau surat yang rapi beserta lampirannya, dan penggunaan bahasa yang menarik, sopan, profesional, dan efektif. Untuk yang kedua yaitu ada attention atau perhatian, di mana surat lamaran kerja memerlukan ungkapan perhatian dari si pembuat di mana mengemukakan sumber informasi lowongan kerja dan ketertarikan seseorang terhadap perusahaan yang dituju. Yang ketiga, yaitu ada action atau tindakan. Surat lamaran kerja memerlukan tindakan nyata dari si pembuat, di mana pembuat surat dapat menyampaikan sesuatu yang diharapkan serta perusahaan dapat memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara kerja. Dan jangan lupa pula dalam pembuatan atau penyusunan surat lamaran kerja atau application letter ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa internasional seperti bahasa Inggris yang baku, sopan, dan profesional. Kemudian struktur dalam menyusunnya juga harus terstruktur, rapi, sistematis, terstruktur, dan bersih. Jika menggunakan tulis tangan, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan tip X. Kemudian ada font dan ukuran huruf jika kita menggunakan komputer, jika ingin menuliskan surat lamaran pekerjaan. Dan kita harus memperhatikan format penulisan surat lamaran kerja, seperti menggunakan kertas A4, pengaturan margin yang proporsional di mana bagian atas dan bawah yaitu 1,5 inch, serta kanan dan kiri yaitu sekitar 2 inch. Menggunakan spasi 1,15 dengan ukuran huruf 12. Nah, jenis font yang dapat digunakan itu berupa Times New Roman, Arial, Calibri, atau Verdana. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan kita sebagai pelamar di suatu lowongan pekerjaan. Dan jangan lupa juga kita dapat menambahkan dokumen pendukung seperti pas foto, KTP, ijazah terakhir, dan sertifikat pendukung yang diperlukan. Baik, untuk application letter sudah dan ada lagi yang dinamakan CV atau resume yang biasanya dikirimkan berdampingan dengan surat lamaran pekerjaan. Baik, untuk CV atau resume, yaitu biasanya kita juga sebut sebagai daftar riwayat hidup atau qualification document, adalah ringkasan atau ikhtisar mengenai kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur serta rapi untuk menarik perhatian pembaca. CV berguna untuk mempermudah pembuka lowongan kerja dalam menyeleksi dan mengevaluasi kompetensi, bakat, dan keterampilan pelamar pekerjaan yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Ada 3 kunci utama yang dapat membantu individu dalam membuat resume atau CV yang baik, yaitu yang pertama memperlakukan dan menghargai resume yang telah disusun dengan baik. Kemudian yang kedua memberikan waktu yang cukup bagi diri sendiri untuk menyusun resume atau CV tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat belajar nih dari contoh resume lain yang baik dan efisien. Untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya isi dari CV atau resume? Ada 8. Yang pertama yaitu judul bagian utama, di mana mencangkup adanya judul, daftar riwayat hidup atau curriculum vitae, kemudian tujuan karir, di mana mendeskripsikan ingin mengisi posisi pekerjaan dalam bidang atau divisi apa. Kemudian yang ketiga, mengidentitas diri seperti nama, gelar jika ada, alamat rumah, email, nomor HP, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan berupa riwayat pendidikan formal dan non-formal. Kemudian riwayat pengalaman kerja, yang ketiga, mencantumkan riwayat pengalaman kerja yang pernah dilalui,
Cantumkan pula nama instansinya, jabatan, tahun mulai hingga tahun akhir, lama waktu bekerja, hingga pekerjaan saat ini jika ada. Yang keempat yaitu kemampuan dan keterampilan, di mana mencantumkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan komputer atau keterampilan komunikasi. Perkuat pula dengan adanya bukti sertifikat terkait apa yang kita cantumkan. Kemudian yang kelima, yaitu pengalaman organisasi. Kita juga dapat mencantumkan detail mengenai organisasi yang pernah kita ikuti saat perkuliahan atau saat jenjang pendidikan terakhir. Kemudian yang keenam ada kegiatan penunjang. Kita dapat mencantumkan kegiatan penunjang seperti seminar atau workshop yang pernah diikuti dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Nah, untuk webinar juga bisa ya kita masukkan ke sini. Dan ingat hanya kegiatan penunjang yang terkait dengan posisi yang akan kita isi saja yang kita masukkan. Dan jangan lupa kita juga bisa menambahkan sertifikatnya sebagai pemperkuat buktinya. Kemudian penghargaan atau prestasi mengenai detail informasi dan penghargaan yang pernah diraih, serta yang terakhir referensi. Jika diperlukan, mungkin ada siapa yang pernah mereferensikan kita untuk mendaftarkan pekerjaan dalam bidang tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai format CV. Dalam pembuatannya, CV memiliki 5 format yang dapat dipilih berdasarkan tujuan karir dan relevansinya dengan pengalaman seseorang. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan keahlian, yang ketiga berdasarkan target posisi, yang keempat kombinasi, dan yang kelima berdasarkan pengisian elektronik. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu, di mana penyusunan resume berdasarkan urutan waktu dimulai dari masa lampau hingga masa sekarang. Format resume atau CV ini digunakan untuk individu yang memiliki pengalaman kerja yang solid atau tetap di bidang tertentu. Yang kedua yaitu berdasarkan keahlian, di mana penyusunan resume ini berdasarkan keterampilan dan keahlian individu yang relevan dengan posisi pekerjaan yang diminati. Yang ketiga, berdasarkan target posisi, di mana penyusunan resume ini atau CV ini berdasarkan kesesuaian karir yang dituju. Formatnya digunakan untuk pekerjaan yang biasanya sangat spesifik. Yang keempat adalah kombinasi, di mana penyusunan CV ini melakukan kombinasi antara beberapa format CV yang lainnya. Dan yang kelima yaitu adalah penyusunan elektronik atau pengisian elektronik, di mana penyusunan resume ini dilakukan secara langsung melalui elektronik di situs yang dimaksud oleh instansi atau perusahaan. Biasanya untuk rekrutmen yang bersifat online ya. Tibalah kita di bagian penulisan CV atau resume. Pada dasarnya, tahapan penulisan CV hampir sama dengan tahapan penulisan laporan bisnis. Nah, silakan bisa dicek video yang lainnya ya mengenai laporan bisnis atau business report. Penulisan resume atau CV harus jelas, ringkas, konsisten, dan menghindari kesalahan ejaan atau tanda baca karena itu sangat krusial ya. Jadi jangan sampai ada salah ataupun typo. Perhatikan 4 aspek dalam penulisan CV yaitu adalah kerapihan, kesederhanaan, akurasi, dan kejujuran. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.